UAS Bahasa Indonesia. Nama Yudha Pratama Pawiro Anam, NIM 20204105, kelas Agroteknologi A. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola gabungan terikat penulisannya digabungkan dengan kata berikutnya. Misalnya, antar yang ditulis serangkai dengan kata berikutnya. Adi plus kuasa sama dengan adi kuasa, catur plus tunggal sama dengan catur tunggal, dwi plus warna sama dengan dwi warna, ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler, kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi, purna plus wirawan sama dengan purna wirawan, sabta plus krida sama dengan sabta krida, sub plus bagian sama dengan subbagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh. Penalaran induktif yaitu proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa hal yang umum berdasarkan atas fakta-fakta kesimpulan yang bersifat khusus. Analogi merupakan cara menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah gejala khusus yang bersamaan. Hubungan sebab akibat ialah hubungan ketergantungan antara gejala-gejala yang mengikuti pola sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Contoh, semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Saya adalah mahasiswa, saya lulusan SLTA. Memiliki 3 bentuk, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Pernyataan tersebut merupakan premis, sedangkan kesimpulan merupakan implikasi pernyataan dasar tersebut. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu berwarna hijau dan rasanya manis. Bisa disimpulkan bahwa buah berwarna hijau rasanya manis. Memiliki 3 jenis, yaitu kategorial, hipotetik, dan alternatif. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata kalimat atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, mereka tidak suka buah yang manis. Kami menghadiri acara pesta ulang tahun. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh berikut ini. Nomor 4, jelaskan penomoran bagi yang berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih salah. Pertama, tingkat pertama menggunakan angka Romawi. Tingkat kedua menggunakan huruf Latin besar. Tingkat ketiga menggunakan angka Arab. Tingkat keempat menggunakan huruf Latin kecil. Tingkat kelima menggunakan angka Arab yang dengan 1 kurung tutup. Tingkat kelima menggunakan angka Latin kecil dengan 1 kurung tutup. Tingkat ketujuh menggunakan angka Arab dengan 2 kurung. Tingkat kedelapan menggunakan huruf Latin kecil dengan 2 kurung. Dan lanjut, nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut. Cara penulisan gelar akademik: setelah nama penyandang gelar dibubuhkan tanda koma, kemudian diikuti gelar yang pertama, ditulis dengan teknik penulisan yang benar, lalu dibubuhkan tanda koma untuk penulisan agar yang kedua, dan seterusnya jika ada gelar-gelar yang lain. Gelar yang diperoleh dituliskan sebelum atau setelah nama lengkap seseorang. Setiap gelar yang ditulis harus memakai tanda titik untuk menghubungkan huruf yang satu dengan huruf lainnya. Jika gelar ditulis setelah nama, maka setelah nama harus ada tanda koma. Jika seseorang mempunyai gelar lebih dari 1, maka penulisan masing-masing gelar yaitu ditulis dipisahkan dengan tanda koma. Dan penulisannya yang benar adalah berikut: Bayu Maharani, S.S, dan seterusnya. Nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsi, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh. Tanda elipsi adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa lain dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda
jeda pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat penurunan volume menuju keenyapannya. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsi, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaannya. Tanda elipsi adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat. Penurunan volume menuju kesenyapan. Contoh dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Berikut contohnya, kalau begitu tidak iya, marilah kita bergerak. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dalam kurung dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 tutup kurung perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan, kurung buka dan kurung tutup, untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Dibedakan menjadi 4, yaitu tanda kurung lengkung, tanda kurung siku, tanda kurung kurawan, dan tanda kurung sudut. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung SIM. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sejak Trenggono yang berjudul dalam petik Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang perbedaannya di dalam dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut dalam kurung A bahan buku, dalam kurung B biasa produksi, dan dalam kurung C tenaga kerja. Berikutnya nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya ada bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan. Kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah data statistik, fakta, hingga kesimpulan. Yang kedua, analogi adalah 2 macam bentuk hal yang dimana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Contohnya adalah ketika seseorang ingin memakan Indomie, akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap. Sama-sama mie, tetapi yang membedakan hanyalah mereknya.
sebab akibat adalah proses penalaran di mana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukaan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya, ketika hutan ditebangi maka yang terjadi adalah banjir. Nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Premis yang ada pada silogisme adalah premis khusus dan premis umum, sedangkan kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan yang masih berhubungan dengan premis-premis yang ada. Silogisme memiliki beberapa bentuk, yakni silogisme kategorik, hypotetik, disjungtif, konjungtif, dan berikut adalah contoh kalimat silogisme, yakni jika musim kemarau sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi. Berikan contoh penerapan. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Yang pertama, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Contoh, baik sekarang maupun nanti. Konjungsi subordinatif yaitu menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contoh, pengandaian, andaikan, sekiranya, seandainya. Konjungsi koordinatif yaitu hampir sama dengan konjungsi korelatif, bedanya konjungsi korelatif digunakan pada klausa sederhana. Nomor 10. Macanya dibagi menjadi 5, yakni narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana. Berikan contoh. Paragraf narasi yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan. Cirinya yaitu terdapat tokoh, terdapat alur dan konflik. Contoh, paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu dilihat ada Adi dan Benny sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Paragraf deskripsi yaitu paragraf yang menggambarkan objek sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Ciri menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Contoh, tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akar. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. Argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang sesuatu hal. Ciri berisi pendapat yang didukung dengan data, berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Contoh, kerukunan warga sekolah harus digunakan tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk negara, kegiatan. Persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Ciri berisi ajakan kepada pembaca. Contoh, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Eksposisi adalah paragraf yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Ciri menyajikan informasi tentang sesuatu hal berdasarkan fakta. Contoh, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengetahui gangguan pencernaan. Sekian dan terima kasih.